kategori pesan yang bisa saya ringkaskan dalam khutbah Idul Adha pada kali ini. Yang pertama, tentang kesucian jiwa, harta, dan kehormatan. Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan dalam khutbatul wadanya, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas sesama kalian. Seperti sucinya hari ini, bulan ini, dan tanah ini. Ini adalah deklarasi universal tentang perlindungan hak asasi manusia. Dalam teori psikologi modern, ada teori Abraham Maslow yang mengatakan tentang hierarchy of needs, yaitu tentang tangga kebutuhan atau keperluan manusia yang paling dasar, basic needs, ya. Dan yang paling utama dan pertama adalah safety atau keamanan. Ketika seseorang merasa aman secara fisik, ekonomi, dan sosial, barulah ia bisa tumbuh ke tingkat aktualisasi diri. Kalau seseorang belum aman secara fisik, secara ekonomi, secara sosial, biasanya orang ini akan merasa banyak tugas-tugas lain yang membuat dirinya merasa tidak aman, ya? Tidak bisa meningkatkan aktualisasi dirinya. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada orang-orang Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah pemilik bangunan ini, yaitu Ka'bah, dalam Quran surat Quraisy. Mengapa begitu? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena dia telah memberikan kalian rasa tenang dari rasa gusar, rasa aman dari rasa ketakutan, dan rasa kenyang daripada rasa laparmu. Karena orang Quraisy ketika itu merasa aman di Mekah dan merasa kenyang ada di Mekah, maka dia wajib untuk Allah meminta kepada mereka, "Falyabudu." Sembahlah Tuhan pemilik Ka'bah. Rasulullah Muhammad SAW telah menegaskan dalam hal ini 14 abad sebelum Abraham Maslow. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam sejatinya mendahului konsep-konsep psikologi Barat dalam menjamin hak-hak dasar manusia atau hak asasi manusia. Dalam konteks masyarakat modern saat ini, penghormatan terhadap hak hidup, hak memiliki, dan martabat atau kehormatan adalah fondasi dari kesehatan mental individu dan sosial masyarakat. Dan kalau kita sesama muslim sudah mampu menjaga kesucian jiwa, harta, dan kehormatan, maka akan tercipta kesatuan atau ukhuwah Islamiyah yang kokoh, yang merupakan modal dasar kebangkitan umat Islam. Di mana letaknya menjaga kehormatan sesama umat Islam, sesama muslim? Dalam satu hadis diriwayatkan ada 73 tingkatan dosa orang yang memakan riba. Dosa yang paling rendah diibaratkan seperti seorang anak laki-laki yang berzina dengan ibunya sendiri. Itu dosa yang paling rendah, orang yang akul riba, memakan riba. Jadi kalau dia makan riba, dia punya 70 tingkatan dosa tergantung sejauh mana involvement dia dalam riba, keterlibatannya. Yang paling rendah itu seperti seorang lelaki, anak muda berzina dengan ibunya sendiri. Mendengar ungkapan ini, orang yang normal itu akan merasa jijik, gak mau, bahkan ngedengarnya aja gak sudi. Tapi tahukah kita apa tingkatan dosa yang paling berat, yang level 73 daripada orang yang mengkonsumsi riba? Seperti menghancurkan kehormatan saudara muslim yang lain. Zaman sekarang ini semua sudah dibulak-balik. Kita mudah menggunjing, memfitnah, membicarakan keburukan saudara orang lain, menghancurkan kehormatannya, padahal itulah dosa yang paling besar dari 73 tingkatan. Kita lebih jijik melihat dosa-dosa yang rendah, tapi yang besar-besar, yang berat-berat, semua kita lakukan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pesan yang kedua dari khutbatul wada Rasulullah Muhammad SAW adalah
tanggung jawab pribadi dan perbuatan. Tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain, kata Rasulullah. Tidak orang tua atas anaknya dan tidak anak atas orang tuanya. Orang tua tidak ada yang menanggung dosa anaknya, dan anak juga tidak menanggung dosa orang tuanya. Poin ini menjelaskan prinsip dalam teori psikologi modern tentang individual accountability, atau tanggung jawab individu atas tindakannya sendiri. Dalam psikologi pengembangan atau development psychology, Erik Erikson menyebutkan pentingnya individu memiliki identitas dan tanggung jawab moral yang jelas. Dalam fase perkembangan yang beliau katakan identity versus role confusion, di mana manusia merasa kesasar, bingung tentang identitas dan perannya di dunia ini. Selama dia belum bisa menentukan identitas dan perannya, orang ini menurut Erik Erikson dia akan terus-terusan bingung di dunia ini. Sedangkan umat Islam sudah diberikan tuntunan terkait hal itu. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah kalian itu di dunia seperti orang yang sedang dalam perjalanan, orang asing. Ya. Kalau orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan, itu tidak akan mengumpulkan perbekalan yang akan menyusahkan perjalanannya sampai ke tujuan utamanya. Kalau bisa seminimal mungkin, yang penting dia sampai dengan selamat, utuh, tidak ada bagian tubuh yang hilang, semua sehat walafiat, itu saja. Mau jalan kaki, mau pakai mobil, itu terserah. Yang penting Allah sampaikan dengan selamat, berkumpul bersama orang-orang yang selamat. Sehingga untuk menciptakan komunitas, keluarga atau masyarakat yang baik, setiap individu harus memiliki kesadaran tentang siapa dirinya, apa hak dan kewajibannya, apa saja balasan atau konsekuensi dari perbuatannya. Tanpa adanya kesadaran ini, individu tersebut berpotensi sebagai perusak keharmonisan dalam komunitasnya. Orang yang tidak tahu peran dan identitas dirinya berpotensi merusak komunitasnya. Dalam riwayat Ibnu Majah, bagian ini ditambah, dan janganlah orang tua menzalimi anaknya. Di sini semua orang tua, insya Allah, sebagian ada anak-anak, ya. Biar semua juga tahu bahwa dalam Islam bukan hanya konsep anak durhaka yang ada, tetapi kezaliman orang tua juga ada. Orang tua yang tidak melaksanakan, menjalankan kewajibannya, bagaimana menjaga, memelihara amanahnya, itu dikatakan orang tua yang zalim. Sebagaimana anak juga bisa dikatakan anak yang durhaka jika melakukan dosa-dosa tertentu. Jadi sebagai orang tua, jangan kita menjadikan Allah itu sebagai alat hukuman. Apa maksudnya? Jadi kalau anak itu salah, nanti Allah akan menghukum kamu. Kalau anak itu buat salah, Allah nanti akan bikin kamu sengsara. Kalau anak itu salah, hati-hati kamu, Allah akan membalas. Seolah-olah Allah adalah alat yang bisa dia pergunakan sesuka dia, anytime, anywhere. Ya, padahal tidak seperti itu. Maka tidak jarang sekarang kita jumpai anak-anak remaja itu yang mengalami kebingungan tentang konsep Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Karena di dalam kepalanya yang dia tanam adalah bagaimana bisa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal dari kecil saya kalau dihukum itu dengan Allah. Allah dalam kepala saya adalah alat menghukum orang tua saya ketika saya nakal. Bagaimana Allah bisa Ar-Rahman Ar-Rahim? Maka kita lihat anak-anak muda sekarang yang tidak jelas arahnya. Mungkin bukan 100% kesalahan dirinya, tapi karena orang tuanya dari kecil menjadikan Allah sebagai cambuk hukuman, sehingga ketika dia besar, dia tidak mengenal Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, tetapi sebagai Al-Bojo yang menghukum dirinya. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban suami istri. Rasulullah Muhammad SAW agak panjang ketika menyinggung hal ini. Saya bacakan. Hendaklah kalian pergauli mereka, istri-istri kalian, dengan kebaikan,
karena mereka adalah diperintahkan untuk tunduk kepada kalian. Kalian tidak memiliki kekuasaan apapun dari mereka selain karena ketundukan yang diwajibkan atas mereka, kecuali jika mereka melakukan hal-hal yang keji atau dosa. Jika mereka melakukan hal itu, maka pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, dan mereka juga memiliki hak atas kalian. Adapun hak kalian atas istri-istri kalian adalah terlarang bagi mereka memasukkan ke dalam rumah orang-orang yang tidak kalian suka. Adapun hak mereka atasmu adalah memberi pakaian dan makanan yang baik. Dalam khutbah wada Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan hak dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga secara terperinci. Mari kita sama-sama membaca berulang kali untuk mencoba memahami, sebab inilah wasiat dari orang yang memegang kunci surga, the real murabbi yang sesungguhnya, agar kita tidak terjebak dalam angan-angan dan permintaan yang tinggi yang melampaui hak yang sebenarnya, dan malah berjalan menyimpang dari tanggung jawab yang sebenarnya. Banyak yang menuntut haknya, bahkan sampai melebihi, tapi tidak mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Di dalam psikologi keluarga, ada satu teori yang bernama family system oleh Dr. Murray Bowen, menjelaskan bahwa harmoni dalam rumah tangga tergantung pada 3 kunci. Pertama, komunikasi. Kedua, peran yang jelas, tadi sudah disampaikan di awal, identity dan role, identitas. Dia mengenal siapa dirinya dan apa perannya. Dan yang ketiga adalah empati. Ketiga hal ini selaras dan seiring dengan konsep keluarga dalam Islam. Bahkan Islam beyond apa yang disampaikan, lebih daripada apa yang disampaikan Dr. Bowen. Rasulullah SAW bahkan memerintahkan apabila istri melakukan kesalahan, suami harus menempuh langkah bertahap dengan bijaksana sebelum langsung kepada keputusan kata cerai atau berpisah. Bahkan Rasulullah mengatakan jika perlu suami itu memukul, jika perlu, maka Rasulullah memberikan syarat tegas, ya, dorban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan atau tidak memberi bekas, ya. Itulah diantara tentang bagaimana mewujudkan keluarga harmonis berdasarkan khutbatul wada Rasulullah SAW. Yang keempat, ukhuwah Islamiyah dan hak sesama kaum muslimin. Rasulullah SAW mengingatkan seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal baginya mengambil sesuatu dari saudaranya kecuali dengan kerelaannya atau keriduannya. Manusia adalah makhluk sosial. Teori psikologi sosial oleh Baumeister dan Leary menekankan bahwa manusia memiliki keperluan mendasar untuk membentuk dan menjaga hubungan interpersonal atau hubungan masyarakat yang positif, yang dia katakan belongingness hypothesis. Wasiat Rasulullah SAW menanamkan nilai solidaritas, rasa memiliki, belongingness, dan empati, khususnya di antara sama umat Islam. Bahkan Rasulullah SAW menekankan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang dari kalian itu betul-betul beriman, betul-betul memiliki keimanan sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Islam juga menegaskan kerjasama dan tolong menolong sesama umat manusia, bukan hanya sesama muslim saja. Kalau yang tadi disebut ukhuwah Islamiyah, yang ini adalah ukhuwah insaniyah, bagaimana sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jika ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah ini bisa dijaga, maka masyarakat akan menjadi lebih sehat secara emosional dan juga secara spiritual. Dan pada akhirnya maju dan berkembanglah negara tersebut. Yang terakhir, pesan Rasulullah adalah penghapusan riba dan balas dendam. Rasulullah SAW bersabda, semua riba pada zaman jahiliyah dihapuskan, semua tuntutan darah pada masa jahiliyah juga dihapuskan.
Inilah pernyataan revolusioner yang disampaikan Rasulullah SAW dalam khutbah terakhir beliau di saat dunia dikuasai sistem yang membenarkan penindasan, balas dendam, dan keserakahan yang dilembagakan. Beliau datang dengan risalah pemutusan rantai luka sosial yang mengendap antar generasi. Dengan satu kalimat beliau menghapus dua racun terbesar dalam sejarah peradaban manusia, yaitu eksploitasi ekonomi melalui riba dan balas dendam turun-temurun melalui pertumpahan darah. Dalam kajian ilmu psikologi, trauma dan dendam yang tidak terselesaikan bisa menjadi luka batin yang mengendap, yang berubah menjadi post-traumatic stress, yang tidak hanya melukai individu, tetapi luka ini diwariskan kepada anak cucu dalam bentuk ketakutan, kemarahan, dan kekerasan yang berulang-ulang. Tentang ekonomi dalam dunia modern saat ini, sistem kapitalisme telah mengeksploitasi manusia selama 4 abad ini dengan membiarkan ketimpangan yang tidak kalah kejam. Riba berganti nama, tetapi ruhnya sama, yaitu memeras yang lemah, memperkaya yang kuat. Untuk menyelesaikan masalah ini, Islam datang dengan solusi yang tak hanya rasional, tapi juga penuh kasih. Islam mengajarkan ekonomi berbasis keadilan, berbasis pengampunan, dan cinta antar sesama manusia. Sebuah sistem yang merangkul bukan menindas, yang menyembuhkan bukan melukai, yang membebaskan bukan membebani. Itulah wajah Islam yang sejati. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam wal iman minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala mu'aniddin. Rabbi ikhtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salatul adha rahimakumullah. Di tengah dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan ini, kita memerlukan nilai-nilai luhur dari wasiat Rasulullah Muhammad SAW untuk menjadi kompas kehidupan. Mari kita jadikan Idul Adha ini sebagai momen untuk memperkuat 5 poin yang tadi disampaikan. Yang pertama, kesadaran akan pentingnya menjaga hak orang lain, yaitu hak jiwa, hak harta, dan hak kehormatannya. Yang kedua, tanggung jawab pribadi dalam setiap ucapan dan tindakan. Yang ketiga, keseimbangan dalam rumah tangga antara hak dan kewajiban. Yang keempat, rasa solidaritas dan empati terhadap sesama muslim dan umat manusia. Dan yang kelima, keberanian untuk melepaskan luka masa lalu dan meninggalkan gaya hidup yang bersandar kepada riba. Astagfirullahaladzim, 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 amin, 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 ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min ibadika alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik darinya. Allahumma taqabbal minna dhahayana wa salatana wa siyamana wa salihal a'malina. Ya Allah, terimalah dari kami kurban kami, salat kami, puasa kami, dan amal soleh kami. Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang banyak bertaubat dan senantiasa mensucikan diri. Allahumma aslih ahwala ummati Muhammadin fi kulli makan. Ya Allah, perbaikilah keadaan umat Nabi Muhammad di setiap tempat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata baina wahdina subulas salam. Ya Allah, satukanlah hati kami, perbaikilah hubungan di antara kami, dan tunjukilah kami jalan-jalan keselamatan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fazkurullaha yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.